Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, kadangkala terbersit di pikiran kita betapa berat dan kerasnya hidup ini. Hati seakan-akan terasa sesak menahan beban masalah yang silih berganti. Saat itu kita merasa lemah, lunglai, dan berat untuk melangkahkan kaki. Kebingungan dan kebimbangan menyelimuti suasana hati sehingga kita merasa tak kuat lagi memikul beban-beban hidup. Saudaraku, jika engkau merasa demikian, ketahuilah engkau tidak lemah dan tidak perlu menyesali diri. Manusia diciptakan dalam keadaan serba lemah dan mudah berkeluh kesah. Namun Allah tidak akan membebani kita masalah, ujian, dan cobaan di luar kemampuan. Saudaraku, kondisi sulit, sempit, dan masalah yang tak kunjung rampung sengaja Allah timpakan kepada kita, sehingga kita benar-benar merasa tidak berdaya. Harta tak bisa menolong, keluarga sudah bosan mendengar keluhan, dan teman satu persatu pergi meninggalkan kita. Jika demikian, kita tak dapat meminta pertolongan selain kembali kepada Allah. Disitulah kesombongan dan keangkuhan kita dirontokkan, agar kita mau bersujud dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Imam Hasan Bisri mengungkapkan, ketika keadaan sehat dan hati senang semua orang mengatakan berteman. Dan telah datang cobaan, setelah datang cobaan barulah diketahui kebenarannya. Hanya Allah lah yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Selama kita berikhtiar serius dan bertawakal yang benar, maka yakinlah pertolongan Allah akan datang. Malah terkadang ada orang yang ingin permintaannya cepat terkabul dan ia tidak sabar untuk menunggu. Itulah lemahnya iman. Saudaraku, jika kita perhatikan memang ada sebagian orang yang rajin beribadah, hidupnya biasa saja, malah ada yang miskin. Terkadang juga ada orang yang malas beribadah namun dimudahkan rezeki, hidupnya kaya. Namun itu bukan berarti yang ibadahnya rajin telah ditelantarkan oleh Allah. Allah Maha mengetahui yang terbaik untuk hambanya. Coba renungkan saudaraku, bagaimana penderitaan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Sejak kecil beliau tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Bahkan oleh saudaranya sendiri, ia dilempar di dalam sumur tua yang gelap gulita. Kemudian beliau juga pernah diperdagangkan sebagai budak dan beliau juga pernah dipenjara, walaupun beliau tidak melakukan kejahatan. Lihatlah juga Nabi Musa alaihissalam yang beliau lahir dalam kondisi memprihatinkan, di mana saat itu setiap bayi laki-laki yang lahir akan dibunuh tentara Fir'aun. Ibu beliau ketakutan dan mendapat petunjuk dari Allah untuk menghanyutkan Nabi Musa ke sungai Nil. Kemudian beliau diangkat anak oleh Fir'aun dan setelah menjadi nabi, beliau harus berhadapan dengan ayah angkatnya sendiri. Sungguh berat kehidupan Nabi Musa alaihissalam. Beliau dari keluarga miskin dan dari bangsa yang miskin. Namun beliau harus berjuang menghadapi kekufuran yang kuat dan besar. Tentu kita masih ingat kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah kekasih Allah namun ujian beliau sangatlah berat. Sekian lama beliau merindukan anak, akan tetapi ketika anak itu lahir, beliau diperintahkan untuk menyembelihnya. Coba kita bandingkan kesulitan kita dengan apa yang dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam. Beliau yang menyeru umatnya agar beriman kepada Allah, namun justru anak dan istrinya menolak untuk beriman. Allah pun menggulung mereka dengan banjir yang besar. Apalagi jika kita bandingkan dengan ujian manusia terbaik, yakni Rasulullah SAW. Tentulah sangat jauh dibandingkan beliau. Saudaraku, pernahkah mereka mengeluh? Tidak. Mereka yakin keimanan kepada Allah menuntut perjuangan, pengorbanan, dan keteguhan hati.
Mereka tidak terlalu menuntut kemenangan lahir, namun batin mereka sesungguhnya telah menang. Mereka memikul beban yang berat menjadi nabi dan rasul yang menyampaikan risalah kepada manusia. Karenanya, tidak sedikit halangan dan rintangan yang menghampiri mereka silih berganti. Mereka yakin semua itu untuk membuktikan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk menggembleng batin mereka agar semakin kokoh. Saudaraku, di dalam berbagai ujian dan cobaan tersimpan kekuatan iman. Kita tidak cukup hanya sujud dan rukuk, namun kering di hati. Ibarat pohon hati adalah akar, jika kuat maka akan kokoh batang dan rantingnya. Ia tidak akan goyah diterpa angin, hujan dan badai. Saudaraku, mari kita renungkan sekali lagi. Jangan mau menyerah dan jangan pernah kalah menghadapi beratnya cobaan hidup. Allah mengenal batin kita melebihi diri kita sendiri. Allah paling tahu apa yang kita butuhkan, untuk itu tidak semua permintaan kita mesti dikabulkan. Karena belum tentu kita akan bahagia jika permintaan dikabulkan. Janganlah menyangka Allah lemah dalam menolong hambanya. Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya walau sekedip mata. Saudaraku, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Bersabarlah. Ibnu Athaillah menyampaikan nasihat yang sangat indah, yaitu tampilkan dengan kesungguhan sifat-sifat kekuranganmu, maka Allah akan menolong sifat-sifat kesempurnaannya. Sungguh-sungguhlah dengan kehinaanmu, niscaya Allah akan menolong dengan kemuliaannya. Bersungguh-sungguhlah dengan ketidakberdayaanmu, niscaya Allah akan menolong dengan kekuasaannya. Dan bersungguh-sungguhlah dengan kelemahanmu, maka Allah akan menolong dengan kekuatannya. Saudaraku, pertolongan Allah itu pasti sebagaimana tercantum dalam surah Ar-Rum ayat 47. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Artinya, adalah hak bagi kami menolong orang-orang yang beriman. Jangan pernah engkau meragukan pertolongan Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menghalang-halangi jika Allah berkehendak menolong para hambanya. Jangan mau menyerah dengan ujian dan jangan pernah kalah dengan cobaan.